Oke, 3 lift dekat dekat lift bisa nggak lift? 3, 2, 1. Ci on cam Ci. Ini on cam nih. On cam tuh. Di sini nggak ada sih. On cam. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan suara lift? Baiklah kami dari kelompok bisa dibilang kelompok pertama, tugas akhirnya Sistem Informasi Pembelajaran atau SIP, dengan judul Sistem Informasi E-Learning menggunakan metode Direct Self Learning atau SDL pada mata kuliah perancangan basis data lanjutan di Universitas Metamedia. Tugas akhir ini dibuat dan dirancang oleh kami bertiga. Yang pertama ada Hengki Nofriansa, saya sendiri. Yang kedua Suci Ramadan. Yang ketiga ada Alif Rahman dengan mata kuliah Sistem Informasi Pembelajaran. Dosennya Sri Restu Ningsi Mkom, Dokter Sri Restu Mkom. Bab 1 pendahuluan bisa dilihat di layar. Bab 1 pendahuluan itu kan saya bacakan sendiri. Eh, Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi TIK telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Transformasi digital yang mendorong institusi pendidikan untuk mengadopsi model pembelajaran yang fleksibel dan efektif. Salah satunya melalui penerapan sistem e-learning. E-learning tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari pembelajaran konvensional, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital. Poin di Cliff. Univers Universitas Metamedia Padang sebagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia turut menghadapi tantangan dalam implementasi e-learning secara efektif, khususnya pada mata kuliah perancangan basis data lanjutan atau PBDL yang memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam merancang sistem basis data kompleks. Pembelajaran mata kuliah ini seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu perkuliahan, variasi tingkat pemahaman mahasiswa, dan kebutuhan akan praktik yang intensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa serta memfasilitasi materi secara mendalam. Maka dari itu salah satu pendekatan yang diterapkan yaitu Direct Self Learning atau SDL, merupakan metode pembelajaran yang menerapkan pada kemampuan mahasiswa untuk mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi proses belajar sendiri dengan SDL. Penerapan SDL dalam e-learning dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa serta membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Penelitian oleh Suryani et 2021 menunjukkan bahwa penerapan SDL dalam e-learning dapat meningkatkan kesiapan belajar mandiri mahasiswa yang berdampak positif bagi pelajar. Integrasi antara e-learning dan metode SDL pada mata kuliah PPDL di Universitas Metamedia Padang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan pembelajaran yang ada dengan sistem e-learning berbasis SDL. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, melakukan latihan evaluasi secara mandiri, serta mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Setelah itu, dosen dapat memantau perkembangan belajar mahasiswa secara lebih efektif dan meningkatkan bimbingan dengan kebutuhan individu. Boleh lagi, bawah aja, bawah. Nah, ini dia. Oke. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi e-learning menggunakan metode Direct Self Learning atau SDL pada mata kuliah perancangan basis data lanjutan PPDL di Universitas Metamedia Padang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sistem ini diharapkan dapat mendorong kemandirian belajar mahasiswa, memfasilitasi pemahaman materi yang selebih mendalam, serta mendukung pencapaian kompetisi mahasiswa yang diharapkan dalam mata kuliah PPDL. 1.2 rumusan masalah akan dibacakan oleh Alif Rahman. Kepada Alif Rahman saya persilahkan.
Baik, saya akan meneruskan materinya. Itu saya 1.2 itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu merancang sistem informasi e-learning yang mengintegrasikan metode Direct Self Learning atau SDL pada mata kuliah perancangan basis data lanjutan PBDL di Universitas Metamedia Padang. Yang keduanya itu bagaimana fitur dan fungsi yang diperlukan dalam sistem e-learning untuk mendukung penerapan metode directed self learning secara optimal. Selanjutnya 1.3 itu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu merancang sistem informasi e-learning yang mengintegrasi metode directed self learning atau SDL untuk mata kuliah PBDL di Universitas Metamedia Padang. Yang keduanya itu mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem informasi e-learning berbasis SDL dan meningkatkan kemandirian dan efektivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah PBDL. 1.4-nya itu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan kemandirian, motivasi, dan efektivitas belajar melalui sistem e-learning dan SDL ini. Yang keduanya itu bagi dosen, itu menyediakan media pembelajaran yang mendukung metode SDL sehingga mempermudah dalam penyampaian materi dan memantau perkembangan belajar mahasiswa. Yang ketiga itu bagi institusi atau perguruan tinggi tersebut, itu untuk meningkatkan pembelajaran dan inovasi dalam proses belajar dan mengajar serta mendukung pencapaian standar pendidikan yang lebih tinggi. Bab selanjutnya itu kita lanjut kepada bab 2, itu tinjauan pustaka. 2.1 sistem informasi. 2.1.1-nya itu tentang konsep dasar. Konsep dasar dalam sistem informasi berkaitan erat dengan pemahaman mengenai bagaimana data, informasi, dan proses saling terhubung dalam membentuk suatu sistem yang mampu mendukung aktivitas manusia, baik dalam konteks organisasi, bisnis, maupun pendidikan. Pada dasarnya, sistem informasi bertujuan untuk mengelola informasi secara efektif sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan, efisiensi kerja, dan produktivitas. Dalam hal ini, terdapat beberapa elemen utama yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem informasi itu sendiri, yaitu data, informasi, proses, dan tujuan. Baik, yang pertamanya itu data. Data adalah fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna secara langsung. Data bisa berupa angka, simbol, dan atau gambar. Contohnya seperti 85 mahasiswa atau perancangan basis data. Yang keduanya itu informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, jika data 85 dikaitkan dengan mahasiswa bernama Andi dalam mata kuliah perancangan basis data, maka dapat disimpulkan bahwa Andi memperoleh nilai 85 pada mata kuliah perancangan basis data. Ini merupakan informasi yang berguna bagi dosen, mahasiswa, maupun pihak administrasi. Yang ketiganya itu proses.
Proses adalah serangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Dalam sistem ini, proses dapat melibatkan berbagai perangkat lunak, perangkat keras, serta prosedur manual yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat itu tujuan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Matiin, Lip. Suara. Oke, baiklah. Selanjutnya 2.12 sistem akan dibacakan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci Ramadan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yang mana 2.1.2, yaitu sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan Yunani systema, yang secara umum berarti suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang teknologi dan informasi, sistem merujuk pada struktur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berfungsi sama dalam satu kesatuan proses. Menurut Ludwig von Bertalanffy, seorang teori sistem umum, sistem adalah a set of interacting of independent components forming an integrated whole, atau sekumpulan komponen yang saling berinteraksi atau saling bergantung dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dalam konteks organisasi atau institusi pendidikan, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat prosedur yang saling terhubung dan terorganisir yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan institusi secara efisien. Komponen-komponen sistem. 1. Input atau memasukkan sumber daya atau data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Yang kedua ada proses, yaitu transformasi input menjadi output melalui berbagai aktivitas. Yang ketiga output atau keluaran, yaitu hasil dari proses yang dijalankan oleh sistem. Yang keempat adalah feedback atau umpan balik, yaitu akan untuk evaluasi dan perbaikan sistem. Yang kelima kontrol atau pengendalian, yaitu mekanisme untuk mengawasi dan mengatur jalannya sistem. Yang keenam adalah environment atau lingkungan, yaitu faktor eksternal yang memengaruhi kinerja sistem. Selanjutnya 2.1.3 informasi, yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi dengan cara mengumpulkan, menyimpan, memproses, menyebarkan data sehingga dapat digunakan oleh pengguna dalam organisasi untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi aktivitas, serta mendukung operasional dan strategi bisnis atau pendidikan. Menurut Raymond MC Lloyd pada tahun 1995, sistem informasi adalah a system that accepts data resource as input and process then information products output, yaitu sebuah sistem yang menerima sumber daya data sebagai masukan dan memprosesnya menjadi produk informasi sebagai keluaran. Menurut Laudan pada 2004, sistem informasi adalah a set of interrelated components that collect or retrieve
process, store, and distribute information to support decision making and control in an organisasi. Komponen sistem informasi yang pertama perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, printer, scanner, server, jaringan, dan perangkat lainnya. Yang kedua perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi, aplikasi pengelolaan data, aplikasi basis data, dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Yang ketiga, data dan informasi, yaitu data yang menjadi sumber utama untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah manusia atau brainware, pengguna sistem baik yang mengoperasikan maupun yang mengambil manfaat dari informasi tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengar suara kulit. Baiklah, terima kasih banyak Suci. Yang ke-2.2 saya bacakan sendiri. Jadinya e-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik tanpa terbatas oleh ruang waktu. E-learning memungkinkan peserta didik belajar dengan kecepatan masing-masing dan menyediakan berbagai jenis media belajar seperti video, interaktif, kuis, serta forum diskusi. Langsung ke SDL, Direct Learning, yaitu metodenya adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengambil inisiatif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sendiri dengan atau tanpa orang lain. Mendefinisikan SDL sebagai proses di mana individu mengambil inisiatif dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber daya, memilih, menerapkan strategi pembelajaran sesuai, serta mengevaluasi hasil belajar. 2.4 boleh. 2.4 yaitu ada perancangan basis data lanjutan, yaitu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman materi mendalam dalam mengenai konsep dan teknik dalam merancang sistem basis data kompleks. Mata kuliah ini mencakup topik seperti desain, relational indexing, view, stop, product, trigger, serta optimasi query SQL. Dalam implementasinya, pembelajaran PBDL memerlukan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan praktik langsung melalui studi kasus serta proyek pengembangan basis data. Lanjut, balik. Lagi bawah lagi. Jadi, perancang bab 3 metode penelitian 3.1 jenis dan penelitian. Jenis dan penelitian rekayasa sistem atau sistem development research yang bertujuan untuk merancang membangun sistem informasi learning berbasis metode direct self learning atau SDL, pendekatan yang digunakan oleh metode kualitatif, deskriptif, dan pengembangan sistem. 3.2 yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya itu Universitas Multimedia, program studi pengampu mata kuliah yaitu perancangan basis data lanjutan. 3.3 objek penelitian, yaitu objek penelitian adalah sistem informasi learning yang dirancang secara khusus untuk mendukung metode direct self learning, yaitu pembelajaran yang menekankan pada inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa pada proses belajar yang akan dikembangkan menunjang mata kuliah PBDL. Fitur-fitur yang akan dikembangkan, yang pertama ada modul pembelajaran mandiri atau PDF atau videonya. Yang kedua latihan soal mandiri. Yang ketiga adanya forum diskusi terbimbing. Yang keempat ada umpan balik otomatis. Yang kelima penilaian penelitian. Penilaian formatif dan sumatif. 3.4 akan dibacakan oleh Alif Rahman. Kepada Alif Rahman saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan
itu 3.4 tentang subjek penelitian. Subjek penelitian yang terlibat itu meliputi yang pertama itu dosen pengampu mata kuliah PBDL, itu sebagai narasumber kebutuhan sistem dan evaluator hasil. Yang kedua itu mahasiswa semester yang mengambil PBDL itu sebagai pengguna utama sistem dan juga sebagai responden untuk validasi sistem. 3.5 itu metode pengumpulan data. Untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan data dikumpulkan melalui satu yaitu teknik wawancara terstruktur kepada dosen itu untuk mengetahui metode pembelajaran yang diinginkan dan peran sistem dalam mendukung SDL. Kepada mahasiswa itu untuk memahami kendala dalam pembelajaran dan kesiapan menggunakan e-learning mandiri. Yang kedua itu observasi lapangan. Yang pertama itu mengamati kegiatan perkuliahan PBDL baik daring maupun luring. Selanjutnya itu menganalisis cara dosen menyampaikan materi dan cara mahasiswa menilai pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu 3.6 itu tentang metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall model karena alurnya sistematis dan cocok untuk pengembangan sistem informasi pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alif Rahman. Masuk ke bab 4 atau pembahasan yang akan dibacakan oleh Suci Ramadan. Kepada Suci, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari Alif tadi. Bab 4 yaitu pembahasan. 4.1 yaitu tujuan perancangan. Perancangan aplikasi e-learning bertujuan untuk menciptakan sebuah platform yang dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan kepada mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara lebih baik serta memudahkan akses ke materi pembelajaran dan informasi penting yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. 4.2 yaitu desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna adalah aspek penting yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Beberapa komponen utama dari antarmuka pengguna meliputi 4.2.1 yaitu halaman utama. Halaman ini akan menampilkan menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses sebagai fitur aplikasi seperti materi kuliah, berita terbaru, dan jadwal perkuliahan. 4.2.2 yaitu halaman login, yaitu formulir login akan disediakan untuk mahasiswa dan dosen agar dapat mengakses sistem dengan menggunakan NIM atau NIDN dan password. Fitur pemulihan password juga akan ditambahkan untuk mengatasi masalah pengguna yang lupa kata sandi. 4.2.3 yaitu halaman materi. Dosen akan memiliki akses untuk mengunggah, mengedit, dan menghapus materi kuliah. Mahasiswa dapat mencari, mengakses, dan mengunduh materi yang telah disediakan oleh dosen. 4.2.4 yaitu halaman berita. Admin akan bertanggung jawab untuk mengelola berita terkait pembelajaran. Mahasiswa dapat membaca berita terbaru yang diunggah sehingga mereka selalu terinformasi tentang perkembangan akademik. Selanjutnya yaitu 4.3 yaitu diagram sistem. Perancangan sistem akan dilengkapi dengan berbagai diagram yang menggambarkan alur kerja dan struktur aplikasi, yaitu 4.3.1 yaitu use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor seperti mahasiswa, dosen, dan admin dengan sistem. Setiap aktor memiliki fungsi tertentu yang dapat diakses dalam aplikasi.
4.3.2 yaitu activity diagram. Activity diagram menunjukkan alur proses termasuk langkah-langkah yang diambil oleh dosen saat mengunggah materi dan oleh mahasiswa saat mengakses materi. 4.3.2 yaitu kelas diagram, yaitu menggambarkan struktur data dalam aplikasi. Ini mencakup kelas untuk pengguna mahasiswa, dosen, dan admin, yaitu materi dan berita serta atribut dan metode yang relevan. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Baiklah, kita akan masuk kepada diagram yang pertama yaitu use case diagram. Bisa dibilang lagi nih. Nah, use case diagram yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Alif Rahman. Kepada Alif Rahman saya persilakan. 1 2 Alif ya. Gampang. Baik, saya akan membacakan tentang use case diagramnya itu. Yang pertama itu tentang sistem yang berjalan. Mulai dari dosen yang mengajar, kita bisa memberikan materi. Selanjutnya dosen juga bisa memberikan soft copy materi yang diajarkan. Dari mahasiswanya itu mata kuliah itu mendapatkan soft copy tentang mata kuliahnya. Selain itu mahasiswa juga dapat mengupload materi ke website atau sosmed atau e-learning yang sudah dibikin. Penjelasannya itu satu, itu dosen yang menjadi aktor dalam pemberian mata kuliah. Yang keduanya itu mahasiswa dapat mendapat materi kuliah melalui media penyimpanan flash disk atau hard disk eksternal. Mahasiswa juga dapat mengupload materi ke web atau sosial media agar mahasiswa lain dapat mengaksesnya. Dengan melihat alur tersebut, penulis dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mendapatkan materi kuliah. Solusi yang diusulkan oleh penulis atau saya sendiri itu diharapkan dapat membantu kinerja dalam proses pengelolaan data. Gambar selanjutnya itu tentang use case diagram. Di sini dapat kita lihat admin yaitu dapat mengelola berita, juga bisa login, bisa logout, serta kelola jadwal materi atau kuliah yang akan diberikan. Dari segi dosen itu dapat mengelola materi, juga bisa login dan logout, serta membagi atau mengelola kategori berita seperti mata kuliah, per kelas juga bisa. Selanjutnya itu tata kelola taskbox, juga bisa membuat grafik. Selanjutnya itu dari mahasiswa juga bisa login ke learning untuk mengelola file tugas. Mahasiswa juga dapat mendownload file materi. Mahasiswa juga dapat memplay video materi yang diberikan. Selanjutnya itu bisa mengakses berita yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya mahasiswa juga dapat melihat jadwal dan mengakses jadwal perkuliahan. Dari penjelasannya itu semua aktor login dapat mengakses masuk ke web learning. Yang kedua itu dosen memiliki akses untuk
mengelola materi kuliah di web learning seperti mengupload materi, edit materi, dan hapus materi. Namun materi yang dapat diupload hanya dosen dan mengajar mata kuliah tersebut. Hal ini mencegah agar dosen tidak dapat mengupload materi ke mata kuliah yang bukan hak dosen tersebut. Selain materi, ada juga akses task block, yaitu menyediakan ruang untuk menampung tugas dari mahasiswa. Selanjutnya itu admin memiliki akses untuk mengelola berita seputar e-learning yang nantinya akan dipost di web e-learning dan juga fitur jadwal untuk pemberitahuan jadwal perkuliahan akademik. Yang keempat itu mahasiswa memiliki akses untuk play dan download materi kuliah, mengakses berita dan jadwal, serta upload file tugasnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alif. Baiklah, di sini saya akan mendefinisikan sedikit definisi aktornya, yaitu ada dosen, admin, dan mahasiswa. Dosen merupakan aktor yang mengelola data materi kuliah sesuai mata kuliahnya. Yang kedua ada admin, merupakan aktor yang memiliki akses untuk mengelola data, berita, dan jadwal. Yang ketiga ada mahasiswa. Mahasiswa merupakan aktor yang dapat mengakses web e-learning tersebut. Baiklah, activity diagram pola materi untuk aktor dosen akan dibacakan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci Ramadhani saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di suatu sistem, di mana merupakan penggambaran aktivitas dari use case yang ada pada use case diagram. Gambar 3 adalah salah satu contoh activity diagram dalam aplikasi e-learning. Dimulai dari start. Setelah kita melakukan start, yaitu masuk pada data materi, yang mana berlanjut pada penguploadan materi, pengeditan materi, serta penghapusan materi. Yang itu bisa dilakukan mau tidak atau ianya untuk konfirmasinya. Setelah penguploadan materi, yaitu dilanjutkan dengan isi data materi. Setelah pengisian